Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Astri Yulia Astuti dari kelas 1B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang mitigasi bencana yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi lingkungan dan manajemen kebencanaan. Happy listening! Baik, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi resiko bencana. Mitigasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, sehingga beresiko terjadi gempa, tsunami, hingga gunung meletus. Bencana juga dapat terjadi karena ulah manusia yang dapat merusak alam. Dan pemaparan materi yang kedua yaitu mengenai tujuan mitigasi bencana. Yang pertama ada meminimalisir resiko bencana. Yang kedua ada sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dan pemaparan materi yang ketiga yaitu mengenai siklus mitigasi. Siklus mitigasi terbagi menjadi 3, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana. Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Yang kedua, ada saat bencana atau tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat meliputi proses menyelamatkan diri dan orang terdekat. Saat hendak menyelamatkan orang lain, pastikan bahwa diri sendiri dalam keadaan selamat. Yang ketiga, pasca bencana. Disebut juga dengan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Pada tahapan ini dimulai dibangun kembali bangunan dan jalan yang rusak serta aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Namun, masyarakat harus tetap waspada untuk menghadapi ancaman bencana yang mungkin akan terjadi kembali. Pemaparan materi yang keempat yaitu mengenai strategi mitigasi bencana. Yang pertama ada pemetaan, yang kedua ada pemantauan, yang ketiga ada penyebaran informasi, yang keempat ada sosialisasi, dan yang kelima ada peringatan dini. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pemetaan. Pemetaan dapat dilakukan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan untuk antisipasi bencana dan menentukan kerawanan di suatu wilayah. Yang kedua ada pemantauan. Diperlukan untuk memudahkan dalam memprediksi suatu bencana dan evakuasi saat terjadi bencana. Yang ketiga ada penyebaran informasi. Pemerintah pusat atau lembaga terkait menyebarkan informasi kepada Pemda yang di wilayahnya rawan bencana tentang cara penanggulangan bencana melalui media cetak dan elektronik. Yang keempat ada sosialisasi, yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang langkah penanggulangan bencana agar masyarakat lebih tanggap dalam menghadapi bencana. Dan yang kelima ada peringatan dini, bertujuan untuk memberikan peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya suatu bencana oleh lembaga yang berwenang. Di sini saya mengambil sampel mengenai mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama yaitu hindari daerah rawan bencana. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng. Yang ketiga, terasering. Yang keempat, penghijauan. Yang kelima, mendirikan bangunan yang berpondasi kuat. Yang keenam, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Dan yang ketujuh, relokasi. Untuk pemaparan materi pada video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Astri Yulia Astuti pamit undur diri. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.